Alhamdulillah, nahmaduka ya Allah ala nasibina hidayah wa sahdana rasulina bi syahadina riwayah wa nusalli wa nusallim arsalahu syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'ina ila Allah siratan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Laka ya Muhammad kama khalaqtu asya. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulun nabi. Sebagai langkah yang pertama, marilah kita sama-sama mengucapkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala biasa mencurahkan rahmat dan nikmat kepada kita bersama. Di antara sekian banyak nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan dua nikmat tersebut kita dapat berbahagia dalam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh para tabi'in ila yaumil qiyamah. Taklimat ikraman bersama kepada Imam Syekh, kepada Khatib dan seluruh pengurus masjid yang mulia ini, dan khusus kepada hadirin hadir di dalam masjid yang mulia ini. Tujuan tiada lain hanya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni sembahyang Jumat secara berjamaah. Adapun judul khutbah pada hari yang berbahagia ini adalah kehidupan Nabi menjadi suri tauladan yang baik bagi kehidupan manusia. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dalam dunia ini penuh contoh-contoh tauladan yang baik, suri tauladan yang bagus dari orang-orang yang besar, sehingga menjadilah perubahan yang sangat besar dan manfaat bagi kemanusiaan hidup di dalam dunia. Kita selaku umat Islam, orang Muslim, contoh tauladan kita ambil dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad seafdal-afdal suri tauladan, sebaik-baik, semulia-mulia akhlak yang ada pada diri, yang patut oleh segenap umat manusia berhak mengambil
suri tauladan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad seafdal makhluk sebagaimana disebut di dalam kitab tauhid, di dalam Al-Jauharah, afdalul khalqi alal itlaq nabiyuna Babil Anisyafa. Seafdal makhluk, seafdal makhluk secara itlaq Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan para malaikat pun Nabi Muhammad paling afdal makhluk di dalam dunia. Famil Anisyafa, maka berpalinglah daripada bantahan. Karena ada segelintir manusia, ada sebahagian manusia yang bodoh, bahwa mereka mengatakan Nabi Musa lah yang paling afdal. Maka bila ada pendapat-pendapat sedemikian, maka bantahlah, tolaklah pendapat-pendapat seperti itu. Karena pendapat yang segelintir manusia ini yang mengatakan Nabi Musa lebih afdal, ini kaum kafirin yang mengatakan Nabi Musa lebih afdal. Mereka mengambil alasan karena Nabi Musa berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari sudut itulah memandang Nabi Musa alaihissalam. Memang Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, diundang oleh Allah berdialog di sebuah gunung, yaitu Bukit Tulsina. Namun dalam dialog tersebut dihijab oleh beberapa ribuan hijab. Nabi Musa alaihissalam diundang, sedangkan Nabi kita ketika Isra dan Mi'raj untuk melihat langsung zat Allah yang maha suci, zat Allah yang maha mulia, yang maha agung, maha sempurna, langsung menatap dengan mata kepala Nabi. Dan ini hanya khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang diberikan kelebihan menatap zat Allah di dalam dunia ini. Tidak ada makhluk-makhluk yang lain, tidak ada manusia-manusia yang lain. Ini Nabi Muhammad dijemput. Nabiullah Musa diundang. Di sini saja sudah nampak jauh perbedaan. Diundang dengan dijemput. Siapakah yang mulia? Siapakah yang afdal? Ini kalau kita buat pertanyaan. Tentu orang yang dijemputlah yang paling afdal. Maka mereka yang mengatakan demikian asal-asal saja berpendapat yang karena dasar kedengkian pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab disebut Nabi kita Nabi Muhammad seafdal makhluk secara itlaq adalah beberapa sebab. Sebab yang pertama, Nabi kita dijadikan sebagai penutup daripada nabi-nabi dan rasul-rasul. Artinya tidak ada nabi dan rasul sesudah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi Isa alaihissalam diturunkan ke dunia pada akhir zaman, bukanlah sebagai pengangkat rasul. Nabi Isa sudah diangkat menjadi rasul, cuman diturunkan kembali untuk menolak waham-waham, pemikiran-pemikiran
yang mana bahwa Nabi Isa ini Tuhan yang disalib oleh mereka. Maka di akhir zaman diturunkan kembali untuk menolak apa yang telah mereka wahamkan. Ternyata mereka telah mendustakan umat-umat mereka, telah mengkufurkan umat-umat mereka. Barulah mereka terkejut yang amat besar ketika Nabi Isa diturunkan. Ini sebabnya Nabi kita sebagai penutup para nabi dan para rasul, maka disebutlah seabdal-abdal makhluk. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah sempurna, bahkan menyempurnakan syariat-syariat orang terdahulu dan termensok syariat-syariat orang yang dahulu. Syariat Nabi Muhammad adalah berkekalan. Yang ketiga, syariat Nabi Muhammad berkekalan sampai hari kiamat. Ini tiga syarat. Syariat Nabi Muhammad berkekalan sampai hari kiamat. Sehingga Nabi Isa alaihissalam turun pada akhir zaman juga ikut syariat Nabi Muhammad. Beribadah, melakukan ibadah kepada Allah sesuai dengan syariat Nabi Muhammad. Walaupun berdasarkan ijtihadnya, Nabi Isa tidak berdasarkan dengan ijtihad para mustahil. Tapi beliau, Nabi Isa, ijtihad sendiri berdasarkan Allah. Bagaimana hasil ijtihad Nabi Isa? Begitulah dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tiga sebab disebut Nabi Muhammad seabdal-abdal makhluk. Ada tiga sifat sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul. Dan kembali sedikit akhlak-akhlak rasul, sifat-sifat rasul sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul. Beliau memiliki tiga sifat, dan tiga sifat tersebut sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sifat yang pertama, Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi rasul, dan dengan sifat ini menjadi sebuah tanda bahkan bahwa Nabi telah menjadi seorang rasul. Yang pertama, pada diri Nabi ada sifat yaitu benci kepada patung-patung yang disembah oleh kafir-kafir jahiliyah pada masa itu. Tradisi-tradisi mereka, adat-adat istiadat mereka yang dilakukan oleh mereka yang tidak ada bermanfaat, tidak ada berfaedah, bahkan hanya menghabiskan harta uang pada jalan-jalan yang tidak berguna, tidak berfaedah. Di saat merayakan hari besar patung-patung mereka, dirayakan oleh mereka, dibesarkan oleh mereka, diagungkan oleh mereka dengan cara berbuat maksiat, bermacam-macam maksiat yang dilakukan ketika itu, seperti minuman keras, main judi, bernyanyi-nyanyian, dan bermacam-macam tradisi-tradisi yang dilakukan oleh mereka. Ini semua Nabi sangatlah benci pada sifat-sifat tersebut. Maka bagi umat Nabi Muhammad yang hari ini ada yang melakukan perbuatan-perbuatan kafir jahiliyah, ini juga dibenci
ada main judi, minuman keras, main perempuan, berzina dan sebagainya. Ini perbuatan jahiliyah yang sangat dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi tidak mengkhawatirkan, Nabi tidak akan mengakui kita sebagai umat. Na'udzubillah min dzalik. Dengan Nabi bersabda, "Lamma nasya bughidatil ilayya awfan bughidat ilayya syikr." Manakala aku dibesarkan, dibuat benci kepada aku, akan dipatung-patung dan dibuat benci kepada aku, akan syair-syair yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna, sangat benci. Bahkan hal-hal yang demikian sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat yang menjiwai oleh Nabi kita, sangat benci. Terpelihara daripada berbagai macam ragam perbuatan kafir jahiliyah. Allah peliharakan, Allah selamatkan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi tidak pernah berdusta. Sepanjang hidup Rasulullah, karena di dalam kehidupan Rasulullah selalu terdapat sifat-sifat yang baik, akhlak-akhlak yang baik, contoh-contoh tauladan yang bagus, yang patut dan layak dicontoh dan diamalkan oleh umatnya khusus. Mulai daripada semenjak kecil hingga dewasa, bahkan sampai wafat Rasulullah, dalam kondisi bagaimanapun Rasulullah senantiasa menampakkan akhlak-akhlak yang mulia yang terpuji. Baik dalam rumah tangga Rasulullah juga sangat baik dan sangat disiplin. Rasulullah mengatur rumah tangga. Ya Rasulullah pernah bersabda, Baitul Jannah, rumah surga. Jadi sepanjang kehidupan Rasulullah, Nabi Muhammad tidak pernah yaitu berdusta, tidak pernah. Satu kalimat pun Nabi kita Nabi Muhammad tidak pernah berdusta. Sehingga kebenaran Rasulullah diakui oleh kawan dan lawan. Tentang kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berdusta. Hingga ada satu riwayat Abu Sufyan langsung menyaksikan sendiri tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan pada ketika itu masih berada dalam kafir, dan ketika itu melawan, memerangi Rasulullah, gemukkan Rasulullah, musuh. Pada satu hari beliau berada di yaitu Syam, di bawah komando Heraklius. Lalu ditanya pada Abu Sufyan, hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi
kalinya Rasul spontan menjawab oleh Abu Sufyan, la, tidak pernah sekali-kali Nabi Muhammad itu berdusta. Ini musuh saja. Padahal pada ketika itu sedang melawan, sedang berperang dengan Rasulullah. Tapi Abu Sufyan menyaksikan, mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah berdusta. Ini luar biasa akhlaknya. Musuh saja memuji musuh, maka tidak ada pujian yang paling tinggi melainkan pujian musuh kepada musuh. Abu Sufyan itu anak Nabi Muhammad, anak benar sulit. Ini luar biasa. Dan juga Abu Jahal pernah bersamaan dengan seorang pemuda, seorang lelaki, juga ditanya oleh seorang lelaki kepada Abu Jahal, ya Abu Jahal, Muhammad itu seorang pendusta atau bukan? Juga spontan menjawab oleh Abu Jahal, Muhammad itu bukan seorang pendusta. Padahal Abu Jahal ini musuhnya Nabi yang cukup ganda, yang cukup parah, tapi bisa keluar dari seorang musuh memuji seorang musuh atau lawan. Inilah akhlaknya yang luar biasa. Yang ketiga, sifat Nabi, yaitu Nabi dipercayakan tempat amanah manusia pada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dipercayakan sangat beramanah, sehingga orang yang ingin musafir mengkhawatirkan terhadap harta-harta mereka, Nabi Muhammad dijadikan sebagai tempat wanita, sebagai tempat simpanan harta-harta mereka. Yang ini mereka tidak mempercayai. Sangat beramanah Rasulullah SAW. Inilah tiga sifat yang ada pada diri Rasulullah SAW sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, yang patut dan layak kita sebagai umat untuk mencontoh dan mengikut dan mengupayakan semampu. Maka sampai di sinilah mau'izah hasanah, semoga menjadi manfaat pertama pada hati, dikiranya kepada hati. Sekarang sedang memasuki dalam bab al-khutbah, di mana ada kejanggalan kesilapan, mohon ditegur supaya khutbah dan salat Jumat tertib atau muamalah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا